Hai nakama One Piece, gimana petualangan kalian? Sebelum kita melanjutkan petualangannya, jangan lupa kasih dukungan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat berlayar. Chapter 1061 dari serial manga One Piece kembali memperkenalkan sesuatu yang sangat luar biasa. Chapter ini menampilkan penampilan kejutan besar dari karakter yang telah lama ditunggu-tunggu penggemar. Di sisi lain, kita juga akhirnya tahu kemana arah topi jerami selanjutnya setelah petualangan epik mereka di Wano. Tapi sebelumnya, seperti yang kita ketahui dari chapter 1060, Angkatan Laut datang ke Bunga Bakung Amazon untuk menangkap Boa Hancock. Namun, seperti yang diperkirakan sebelumnya, Hancock menentangnya. Kemudian hal tak terduga terjadi di mana Blackbeard juga mencapai Amazon Lily. Ternyata dia sudah lama mencari buah iblis Hancock. Jadi apa yang menarik di chapter selanjutnya? Luffy terpisah dari krunya. Di chapter sebelumnya, sepertinya Chopper harus diterbangkan oleh angin kencang saat berada di laut. Ini menyebabkan Luffy membantunya, yang sebenarnya membuat Luffy terbang tertiup angin. Melihat ini, Jinbe membantu mereka dan kemudian berpisah dari anggota tim lainnya. Ini sepertinya mengulang cerita dari arc sebelumnya, dan sepertinya Oda juga sudah mulai terbiasa dengan pembicaraan seperti ini. Yang paling menarik bagi kita tentunya adalah berbagai petualangan dan terungkapnya berbagai fakta menarik ketika Luffy dan yang lainnya mencoba untuk bertemu kembali. Kita mungkin menemukan rahasia penting dunia, atau bertemu dengan karakter yang tidak terduga. Pulau Egea, tempat Vegapunk. Salah satu topik diskusi yang paling umum di kalangan penggemar adalah menebak kemana topi jerami akan pergi atau selanjutnya. Banyak pulau yang menjadi kandidat, seperti Mesipu atau bahkan Elbaf. Mereka mencoba menebak tujuan Luffy selanjutnya berdasarkan informasi arah yang mereka terima. Tapi ternyata kemudian, pulau berikutnya benar-benar tak terduga. Bukan Elbaf atau Behive, tapi Oda memperkenalkan pulau baru bernama Egghead. Berdasarkan informasi awal, Egghead adalah negara pulau yang dikelola oleh Vegapunk. Salah satu hal hebat tentang pulau ini adalah semuanya benar-benar modern dan canggih. Hiu robot raksasa tampaknya mencoba menyerang Thousand Sunny. Dan pulau itu sendiri dijuluki, pulau yang akan sangat berkembang dalam 500 tahun ke depan. Markas Angkatan Laut Sword. Selain teknologi yang sangat luar biasa dan modern, ternyata di dekat Pulau Egghead terdapat pangkalan militer Angkatan Laut G-14. Di sana, terdapat anak-anak yang sempat menjadi subjek penelitian di Pang Hazard. Tashigi Dandol, wakil admiral yang berkuasa di sana, menjadi sosok yang mengurus para anak-anak tersebut. Yang menarik adalah ternyata G-14 ini kemungkinan adalah markas dari Sword. Dalam chapter One Piece 1061, Oda mengungkapkan beberapa anggota Sword lainnya. Mereka adalah Hibari, Helmeppo, dan juga Prince Groose. Kita masih belum tahu siapa sosok Prince Groose dan apa posisinya. Di belakang Prince Groose juga terdapat angkatan laut lainnya, yang mana Oda masih belum ungkap nama-namanya. Mungkin, di chapter selanjutnya kita akan mendapatkan informasi lebih mengenai hal ini. Kemunculan Jewelry Bonnie. Bonnie adalah salah satu Worst Generation yang nasibnya sempat menjadi misteri. Pasalnya, pasca momen Reverie di mana dia berusaha untuk menyelamatkan Kuma, kita tidak pernah tahu lagi bagaimana nasibnya. Oda cenderung lebih fokus terhadap sosok Eustace Kid dan Law, yang menjadi sekutu Luffy di beberapa arc. Kemunculan kembali Bonnie sendiri terjadi di chapter 1060, di mana dia terjebak di dalam air. Zoro yang kemudian menyelamatkannya. Dan berkat Jinbe, semuanya akhirnya selamat. Menurutnya, kedatangannya ke Pulau Egghead adalah bertujuan untuk mencari dan bertemu dengan Vegapunk. Kemungkinan besar hal ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi kepada Kuma dahulu. Banyak fans meyakini bahwa Bonnie akan menjadi sekutu Luffy dan kru topi jerami selanjutnya.
Sosok Vegapunk diperlihatkan. Puncak cerita dari chapter 1061 ada di akhir di mana kru topi Jerami yang nyaris tidak selamat akibat hiu robot. Mereka kemudian berhasil terselamatkan oleh sosok misterius, yang kemudian mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Namun, benarkah itu merupakan sosok Vegapunk yang asli? Banyak yang meragukan bahwa sosok wanita tersebut adalah Vegapunk. Pasalnya, selama ini Oda menghadirkan siluet yang memperlihatkan desain karakter seorang pria dan bukan wanita. Hal ini pun memunculkan sebuah spekulasi bahwa itu mungkin merupakan salah satu manusia buatan dari Vegapunk. Vegapunk merupakan ilmuwan yang meneliti lineage vektor seperti Judge. Sehingga, menciptakan cyborg bukanlah hal yang mustahil atau sulit. Jangan lupa kasih like, komen dan subscribe.